Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Waduh, kepala daerah diintimidasi, yang tak dukung Prabowo Gibran dicopot katanya. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Masa kita itu menjadi negara preman begitu, dikit-dikit ya dicopot, dikit-dikit lapor, dikit-dikit intimidasi dan sebagainya begitu. Itu kan gagal mereka begitu kan. Cara berpikir secara demokrasi kan gagal begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian melakukan intimidasi sana sini, ini kan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh seorang Jokowi begitu. Mengatakan ASN, kepala daerah siapapun ya harus netral begitu. Lantas bagaimana dengan Hovifah begitu kan? Ya masih menjabat gubernur, ya diperpanjang masa jabatannya kok sudah menjadi TKN begitu kan. Itu logikanya gimana begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau memang benar-benar netralitas ya silakan tunjukkan netralitas begitu kan. Dan di situ muak begitu kan ya untuk memilih calon-calon yang kemudian ya itu aja mereka begitu. Ya dikit-dikit lapor begitu kan. Demokrasi gagal. Ada violet begitu kan ya. Waduh, sudah mati demokrasi kita. Jadi pilkada sekarang sudah nggak ada lagi ya, katanya begitu. Komentar-komentar netizen. Kenapa tidak sekalian ya lantik saja katanya begitu. Itu menurut saya pribadi masuk akal sih sebenarnya begitu. Tapi pada kenyataannya ya kita lihat saja bagaimana ya Satpol PP mendeklarasikan Prabowo Gibran aman-aman aja. Ya, satu sisi ada guru katanya mendeklarasikan si A, si B, dan si C aman-aman aja begitu. Di mana letak netralitas kita begitu kan. Boleh Anda pilihan tapi bukan untuk luncurkan atau dimunculkan kepada publik di situ begitu. Kalau seperti ini kan sayang seribu sayang begitu kan ya. Ada logika yang salah cara berpikir demokrasi kita begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hari ini mengatakan bahwa ya harus punya pilihan, iya begitu kan. Tapi bukan berarti untuk ya menjadi cawe-cawe di situ begitu. Waduh, kepala daerah diintimidasi yang tak dukung Prabowo Gibran dicopot katanya begitu. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya, apakah benar ya. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim sejumlah pejabat PJ kepala daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dicopot. Alasannya karena mereka tidak mau berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dia mengatakan kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak kepada Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka tetap ingin independen menjalankan tugasnya. Ya, ternyata benar cerita-cerita itu apa yang disampaikan Pak Mahfud MD juga mengatakan bahwa ada kepala daerah kalau tidak mendukung si Prabowo akan dicopot katanya begitu ya. Bahkan kena teguran begitu kan. Dan bagaimana ya ketika mereka di rumahnya begitu, ketika di rumahnya kalau nggak salah pejabat atau siapa begitu kan, ada ya Pak Ganjar Mahfud MD di situ begitu kan, Ganjar Mahfud, maka disuruh ganti menjadi ya Prabowo Gibran begitu kan. Apakah seperti itu begitu cara kita ya berdemokrasi begitu kan? Itu kan gagal sebenarnya ya. Jadi kalau kita secara rasionalitas kita bertarung secara akal sehat begitu. Dalam artian apa programnya, ya apa yang diberikannya begitu kan ya, bentuknya apa prestasi dan sebagainya. Apalagi dengan Anies Baswedan begitu kan ya, baliho-balihonya di situ wah banyak yang dicoret-coret sudah begitu kan ya. Sudah seolah-olah mereka banyak begitu. Coba bayangkan ketika ada kepala daerah yang mendukung Anies Baswedan, mereka akan gempar di situ begitu kan. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini justru memperburuk suasana begitu kan. Ya. Ada PJ-PJ yang sebenarnya netral tetapi kemudian ya karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 Gibran Raka Buming itu diganti, kata Hasto Kristianto di Istora Senayan. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ucapnya begitu kan ya. Hasto Kristianto juga pernah mengungkapkan bahwa capres ya nomor urut 3 Ganjar Pranowo rajin berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena dua provinsi itu pendukung banyak menerima intimidasi. Bentuk intimidasi yang dimaksudkan terjadi kepada kepala desa. Bahkan intimidasi itu sudah bersebaran ya di media sosial melalui beberapa rekaman yang menunjukkan oknum-oknum TNI dan Polri, kejaksaan yang menunjukkan ketidaknetralan katanya begitu. Itu sudah jelas mereka begitu kan ya. Apakah ditindak? Tidak, mereka begitu dibiarkan ya.
Justru yang memberikan klarifikasi itu ya pendukung-pendukung mereka. Mungkin saking cintanya kok kepada Prabowo Gibran. Ini kan logika yang salah begitu kan. Ada Satpol PP memberikan dukungan mungkin saking cintanya kepada Prabowo Gibran ya. Itu coba kalau pendukung Anies Baswedan, mereka sudah ditindak begitu kan ya. Akan tetapi Hasto Kristianto meyakini tindakan intimidasi itu sebab masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo Gibran. Dia pun mengingatkan bahwa masyarakat ya yang mempercayai metodologi Ratu Adil, oleh sebab itu ketika rakyat ditekan malah akan memberikan perlawanan. Bahkan saat itu ada fenomena ya unspoken ya voters, pemilih yang belum menentukan pilihan. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada Ganjar Mahfud saat ke TPS tempat pemilihan suara. Kekuatan diam ini yang menjadi kunci dari kemenangan Pak Ganjar dan Mahfud, tuturlah Hasto. Isu netralitas Jokowi di pemilu di 2024, Jokowi netralitas begitu kan ya. Pemilu di 2024 isu mengenai pemakzulan Presiden Jokowi mulai berhembus hingga muncul petisi hal tersebut. Tentunya dipicu pelanggaran konstitusional yang disangkakan kepada Jokowi, salah satunya isu nepotisme. Begitu juga dengan pengamat politik Saiful Mujani yang menilai pemakzulan Jokowi akan berpengaruh pada penyelenggara pemilu di 2024. Padahal Pak Jokowi sudah mengatakan netralitas begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang justru begitu dengan cawe-cawenya begitu kuat mereka begitu kan ya. Ya wajar kalau masyarakat itu ya menginginkan ya Pak Jokowi dimakzulkan begitu kan. Dia mengatakan ya Presiden pemilu di 2024 tak bisa dijalankan dengan baik karena netralitas seorang Jokowi sudah kandas. Menurutnya Jokowi sama seperti Megawati begitu kan ya, Bambang Susilo, Bambang Yudhoyono memiliki hak untuk mendukung calon tertentu. Hal itu merupakan hal yang wajar, tetapi menjadi tidak ya ketika dukungannya diperlihatkan secara terbuka ketika masih berstatus sebagai presiden. Bahkan ya polisi juga demikian, Pemda menurut saya apalagi sekarang hampir semuanya menjabat diangkat ya oleh presiden dan menteri dalam negeri. Tentu saja di bawah kontrol dari semuanya. Apalagi sampai aparat desa dimobilisasi begitu kan ya. Kepala desa dimainkan sana sini begitu kan. Itu kan kacau begitu kan. Itu tidak boleh hal-hal seperti itu begitu. Saya kira banyak perdebatan sekarang ini yang mengatakan ya gimana kalau sudah seperti ini suasananya begitu kan. Justru nanti di pemilihan di 2029 justru semakin memperburuk ya suasana demokrasi kalau tidak tertata hari ini. Kalau Anies Baswedan menang, jelas mereka begitu demokrasinya tertata di situ, cara berkampanye santai begitu kan ya, tidak sekarang. Wah, sekarang itu kan yang penting kan ada uangnya begitu kan ya, apapun jadi gampang di situ begitu. Dan pada akhirnya di mana letak netralitas sebagai seorang penguasa di situ begitu. Itu kan poin penting begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.